Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namaduhu wa nastati'unuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'duh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bittaqullah qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashimu bihabbillahi jami'aw wa la tafarraqu wa dzakkuruni mattallahi alaikum is kuntum azaan fa'alafa baina qablikum wa ashabahtum binni matihi ikhwana wa kuntum ala safa hurratim minan nari fa'akhgozakum minha kadzlika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Sadaqallah. Kaum muslimin rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karena dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung tapi mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwah hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat keimanan, kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat. Dan hendaklah kita berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang yang kafur kepada nikmat Allah. Allah berfirman, wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azinnakum wa la ikkafartun inna azzabi lasadid. Jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Demikian pula kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan dan waktu takwa. Sebuah kata yang ringan diucapkan akan tetapi tidak mudah untuk diamalkan. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, tak kala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Maka berkatalah Ubay, pernahkah Anda berjalan di suatu tempat yang banyak durinya? Kemudian Umar menjawab, tentu. Maka berkatalah Ubay, apakah yang Anda lakukan? Berkatalah Umar, saya sangat waspada dan hati-hati agar selamat dari itu. Lalu Ubay berkata, demikianlah takwa itu,
Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 55. Demikian takwa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab, yakni agar kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan keseharian kita dan juga dalam ucap-ucapan kita. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat dan berucap kecuali berdasarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita bersegera mencari bekal guna menuju pertemuan kita dengan Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Dan Allah berfirman, ya lam hula wa tazawwadu, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, manusia setepak demi setepak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dialami sampai akhirnya nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amal-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tak kala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberikan tentang ahwal keadaan hari akhir, hendaklah kita menjadi takut, menangislah mata kita, dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tak kala disebut kata neraka, azab, as-sirat, dan lain sebagainya akan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 29 sampai 25 sampai 29. Wa amma man utiya kitabahu bin simalihi wa fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam ardi ma hisabiyah ya laitaha kinatil qadliyah ma akna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apakah hisab perhitungan amal terhadap diriku. Duhai, seandainya kematian itu adalah kematian total, tidak usah hidup kembali. Hartaku juga sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Kekuasaan pun telah lenyap daripadaku. Al-Quran Surat Haqqah ayat 25 sampai 29. Dalam ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 4 halaman 501 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu manakala diberi catatan amalnya di padang pengadilan Allah dari arah tangan kirinya. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Semoga dengan khutbah di atas, iman kita selalu diberikan Allah bisa semakin tebal dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah peristiwa yang amat menakutkan yang akan terjadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan semoga bisa membuat kita selalu ingat semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wa zikril hakim wa nafa'anna bihadi sayyidal mursalin wa biqaulihil qawina aqulu qawli hadza wa astaghfirullah
ala azim liwalakum wali sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah namaduhu wa nastatinuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'du. Alhamdulillahi hamda katsira thayyiban mubarakan fiha kama yuhibbu rabbuna wa yuriddu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran illa yaumidin amma ba'du fataqallahu haqqut taqwa kama amar. Kaum muslimin rahimakumullah, dari mimbar Jumat ini kami sampaikan pula bahwasannya pada hari akhir nanti matahari akan didekatkan di atas kepala sehingga bercucuran keringat mereka, sehingga sebagian mereka akan tenggelam oleh keringat-keringat mereka sendiri, akan tetapi hal itu tergantung dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Imam Muslimin meriwayatkan dalam hadis yang sahih nomor 2864 dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari akan didekatkan pada hari kiamat kepada para makhluk sampai jarak matahari di atas kepala mereka hanya 1 mil. Maka manusia mengeluarkan keringat tergantung amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai mata kakinya dan yang sampai lututnya, ada juga yang sampai pinggangnya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringat mereka. Dan Rasulullah SAW memberi isyarat kepada tangannya ke mulutnya. Dan seandainya ada yang bertanya bagaimana itu bisa terjadi sedangkan mereka berada pada tempat yang satu, maka Syekh Al-Ustaimin rahimahullah menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut. Ada sebuah kaidah yang hendaknya kita berpegang kepada kaidah itu, yaitu bahwa perkara gaib wajib bagi kita untuk mengimaninya dan membenarkan tanpa menanyakan bagaimana, karena perkara tersebut berada di luar jangkauan akal-akal kita. Kita tidak mampu mengetahui dan menggambarkannya. Demikian sebagai peristiwa di hari akhir, dan masih banyak lagi peristiwa yang akan kita alami. Hal itu akan menggetarkan hati bagi orang-orang mukmin dan menjadikan mereka takut kepada Allah. Ibadallah, innallaha amrakum bi amri bida afiyati binafsihi wasanni bimalaikati tihil musabihati bikuddihi wasulat sabikum ayuhal mu'minu min janati wa inhi faqallahu qawlan kariman innallaha wa malaikatahu
yuhal luna ala nabiyya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala wassalim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardi lahu ma'an hulafaur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ansaril ali was sahabatin ajmain wa tabina wat tabi'inna wa man tabi'ahum bi insanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka daulatan khalifatan rasidatan ala min hajian nubuwa. Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal insan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi aizukum la'allakum tazakkarun wa zukurullah ashimi wa zakkurukum fastaghfirullah yastajib lakum wasyukuruhu ala nikmati lati wa zakirullahu akbaru wa qimis sholah.